Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi di podcast Pengabdi Ilmu atau juga Labersen ya. Jadi dimana kita akan membahas sejenak gitu ya terkait dengan kepemimpinan gitu ya. Jadi sebagai seseorang yang memang memiliki keilmuan di bidang manajemen gitu ya. Jadi saya mau sharing terkait dengan bagaimana idealnya gitu ya. Bagaimana kita sebagai pemimpin atau menjadi pimpinan itu harus menjadi contoh gitu ya. Harus bisa memiliki pengalaman yang mumpuni dan tidak lupa juga bagaimana terkait dengan pengelolaan dari emosi gitu ya. Kita sebagai manusia pasti memang memiliki emosi gitu ya. Tapi kita harus dapat mengelolanya dengan baik gitu ya. Makanya pemimpin yang bijak, pemimpin yang arif gitu ya, itu merupakan seseorang yang mendapatkan sifat-sifatnya itu, karakteristiknya itu tidak cukup hanya hitungan tahun gitu ya, tapi perlu puluhan tahun untuk dapat dia itu atau kita gitu ya menjadi seorang pemimpin yang benar-benar siap dengan kepemimpinannya gitu ya. Jadi maka kita yang mungkin masih merintis gitu ya, kita tuh bersyukur gitu ya, dalam artian kita akan menjadi pemimpin di yang nantinya itu pada waktunya gitu ya, kita sudah banyak nih pengalaman, tidak hanya dari segi kompetensi dan pengetahuan gitu ya, tapi juga dari bagaimana kita itu ditempa gitu ya. Jadi pemimpin-pemimpin besar, pemimpin-pemimpin yang kepemimpinannya itu bagus, itu bisa kita lihat track recordnya gitu ya, jejak rekamnya itu mereka yang merintis gitu ya, mereka yang merintis, mereka yang memulainya itu dari minus gitu ya, bukan dari nol lagi, dari minus gitu ya. Jadi dari segi mentalitasnya, dari segi bagaimana dia itu belajar dari setiap tahap yang dia lakukan, dia jalankan gitu ya, sehingga nanti pada saat dia menjadi pemimpin, dia itu sudah mengenal, sudah menghayati setiap proses gitu ya. Karena kalau perjalanan itu tidak dijalankan gitu ya, maka banyak sekali lah gitu ya oknum-oknum pemimpin yang mana mereka itu mendapatkan gitu ya posisi yang instan gitu ya, mungkin karena ada faktor nepotismenya gitu ya, ataupun kolusi gitu ya. Itu berbeda sekali kualitasnya gitu ya, apalagi ketika dalam menghadapi sebuah masalah. Kita sebagai pemimpin itu nggak selamanya hanya mendapatkan fasilitas, privilege gitu ya. Di balik itu semua, kita itu harus berhadapan dengan sesuatu yang membuat kita itu tidak nyaman gitu ya. Baik dari kritikan misalnya, baik dari perbedaan pandangan misalnya. Nah, sebagai pemimpin itu kita harus dapat memanajemen dengan baik gitu ya, setiap masalah, setiap kritikan, setiap pekerjaan yang semakin berat tanggung jawabnya. Nah, itu adalah memang hal-hal yang tidak terlepas dari kita sebagai pimpinan yang harus menanganinya gitu. Nah, jadi bagaimana ketika kita tidak terbiasa dengan itu semua, kita pasti akan stres gitu ya.
Dan dengan adanya stres itu, kita akan emosi gitu ya, meledak-meledak gitu ya, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit akan menggunakan powernya untuk menangani ataupun juga membungkam gitu ya, ataupun ya bagaimana supaya kepemimpinannya atau kekuasaannya itu ya tidak terganggu gitu ya. Nah, namun itu hanya jangka pendek gitu ya. Tapi ketika ingin kita menjadi pemimpin yang memiliki legacy, memiliki warisan gitu ya kepada organisasi misalnya, ataupun kepada kepemimpinan yang akan dilanjutkan oleh pimpinan selanjutnya gitu ya, maka kita harus bisa lebih bijak gitu ya, dimana dengan pendekatan value gitu ya, dengan nilai, dengan menginspirasi gitu ya, sehingga kita itu memang dari pribadi kita gitu ya, bukan dari ancaman misalnya ataupun dari tekanan gitu ya, sehingga nantinya proses pendewasaan di organisasi kita pun juga akan terbentuk gitu ya. Jadi seperti itu. Makanya saya dulu pernah berpikir gitu ya, waktu saya mungkin kecil gitu ya, bahwa kenapa sih kok nepotisme itu termasuk dari KKN gitu ya, kenapa disamakan dengan korupsi dan kolusi gitu ya. Tapi pada saat saya gitu ya, seiring dengan waktu, seiring dengan banyaklah menemukan gitu ya di perjalanan hidup saya gitu ya, oh ternyata memang ada hal-hal yang bukan mungkin ya, tapi memang kurang gitu ya, bisa untuk sebagus kualitasnya dari dimana memang berdasarkan kemampuannya gitu. Jadi lebih objektif gitu loh, dibandingkan dengan karena mungkin ya orang tuanya gitu ya, mungkin karena saudaranya gitu ya, untuk mendapatkan amanah atau menduduki sebuah posisi gitu ya. Jadi lebih baik gimana organisasi gitu ya, ketika kita ingin organisasi kita itu bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan gitu ya, maka ya kita itu berdasarkan meritokrasi gitu ya. Kalau kata Pak Anies itu, meritokrasi itu adalah mutlak gitu ya. Jadi dimana itu berdasarkan objektivitas gitu ya, tidak subjektivitas gitu ya. Makanya pemimpin yang mampu itu pemimpin yang dimana mereka itu tidak tergantung dengan orang lain gitu ya, yaitu mandiri dan memampukan orang lain gitu ya. Karena apa? Ketika kita sebagai pimpinan yang tergantung dengan orang lain gitu ya, karena ketidakmampuan kita gitu ya, ya kenapa kita tidak mampu? Karena mungkin ya tidak berdasarkan objektivitas tadi gitu ya. Ya maka kita sebagai pemimpin itu sulit untuk menerapkan kebijakan yang objektif gitu ya, yang dimana mementingkan tidak hanya dirinya gitu ya, apalagi sampai mengorbankan pihak lain gitu ya, atau merugikan pihak lain. Tapi bagaimana pemimpin itu gitu ya, pemimpin yang cakap gitu ya, itu setiap kebijakannya itu transparan, itu juga terbuka gitu ya, di mana bisa dikoreksi gitu ya, bisa didiskusikan gitu, apalagi kebijakan yang terkait dengan kepentingan banyak orang nih gitu ya. Maka pemimpin itu harus berpikiran terbuka gitu ya. Jadi dimana supaya ya kita sebagai manusia gitu ya, siapapun pasti punya kesalahan, dan bersama itu tuh dapat membangun organisasi supaya lebih baik gitu ya. Mungkin segitu aja dulu untuk sesi kali ini. Oke, salam sukses. Wassalamualaikum.